Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lutfia Aulia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan materi mengenai sejarah hukum perburuhan di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum itu kita harus mengetahui riwayat hukum perburuhan ini tidak memiliki tahun pasti kapan dimulainya. Namun dapat dikatakan itu dimulai pada zaman perbudakan ketika pemilik budak itu memerintahkan budaknya untuk bekerja di bawah kendalinya. Sejarah hukum perburuhan itu terbagi dalam 3 fase. Yang pertama itu masa perbudakan, yang kedua masa pekerjaan rodi, dan yang ketiga adalah masa punale sanksi. Pada masa perbudakan ini, para budak yang bekerja di bawah pemiliknya itu tidak memiliki hak sama sekali, bahkan hak atas hidupnya dan hak atas matinya pun mereka tidak memiliki. Mereka hanya memiliki kewajiban untuk terus-menerus bekerja dan mengikuti segala perintah serta aturan dari pemilik tersebut. Pemilik budak itu memiliki seluruh hak dalam hubungan kerja, termasuk hubungan hak untuk mengatur, memerintah, dan menentukan pekerjaan. Beberapa peraturan terkait perbudakan itu, yang pertama pendaftaran budak pada tahun 1819, pajak pemilikan budak pada tahun 1820, larangan mengangkat budak anak pada tahun 1829, pendaftaran anak budak pada tahun 1833, penggantian nama budak pada tahun 1834, dan pembebasan perbudakan bagi pelaut pada tahun 1848. Peraturan budak pada tahun 1925 itu bertujuan memperbaiki nasib budak dengan membatasi jumlah, melarang perdagangan, dan membuka peluang pembebasan bagi para budak. Pemilik budak ini diwajibkan untuk merawat terus-menerus budak dan memberi upah untuk budak yang usianya di atas 10 tahun. Upaya penghapusan perbudakan ini dimulai dengan Reglement pada tahun 1854 oleh Raffles dan selesai pada tahun 1860 yang kemudian merata hilangnya pada tahun 1922. Yang kedua adalah masa pekerjaan rodi, di mana kerja rodi ini merupakan kerjasama dalam masyarakat namun berubah menjadi kerja paksa untuk kepentingan kolonial Belanda di bawah pimpinan Daendels, ya, seperti pembangunan Jalan Anyer sampai dengan Banyuwangi yang membawa penderitaan besar. Kemudian Raffles juga mengusulkan penghapusan pada 1813, tetapi baru dihapuskan pada tahun 1938 dan di beberapa daerah hingga 1946. Kerja rodi ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu rodi gubernemen untuk kepentingan pemerintah, rodi perorangan untuk kebutuhan kepala dan pembesar Indonesia, dan yang ketiga rodi desa untuk kepentingan desa. Kerja rodi yang membebani penduduk dan membatasi kebebasan mereka berlangsung lama hingga pada akhirnya berakhir dan dihapuskan pada tahun 1938, dan kemudian baru di beberapa wilayah baru dihapuskan pada tahun 1946. Konvensi Organisasi juga Perburuhan Internasional nomor 29 itu menyatakan bahwa kerja paksa berdasarkan Undang-Undang Wajib Militer tidak termasuk kerja paksa. Terakhir adalah masa punale sanksi, di mana masa ini sistem perburuhan dengan upah yang diterapkan sejak 1819 dan diubah pada tahun 1838 untuk mempermudah perekrutan buruh perkebunan. Kemudian pada tahun 1872 peraturan ini diperketat dengan denda atau kerja paksa bagi buruh yang melanggar. Meskipun mendapat kecaman, perlakuan buruh berlanjut hingga pengawasan 1904 itu akhirnya gagal dan akhirnya peraturan ini pun dicabut. Yang terakhir adalah pencabutan punale sanksi pada tahun 1941 yang mengakhiri sistem perburuan paksa di perkebunan Indonesia mulai 1 Januari 1942. Perjuangan hukum Pancakrida hukum perburuhan membebaskan buruh dari perlakuan tidak adil, menghapus perbudakan, kerja paksa, dan punale sanksi, serta memberikan kedudukan hukum yang lebih adil bagi buruh. Baik, itu saja materi dari saya. Saya akan sampaikan kesimpulan dari materi tersebut, yang dimana sejarah hukum perburuan Indonesia itu dimulai dari masa perbudakan, kerja rodi, hingga punale sanksi. Pada masa perbudakan, budak tanpa hak mengikuti perintah pemilik hingga penghapusan pada tahun 1854. Sistem kerja rodi itu memaksa rakyat bekerja tanpa upah hingga dihapus pada tahun 1938. Yang kemudian punale sanksi membuat buruh bergaji yang dicabut pada tahun 1941 dengan menandai ini kemajuan perlindungan pekerja dan hubungan kerja yang lebih adil di Indonesia. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.